Mari kita mulai sesi kali ini dengan duduk yang manis tentunya, dan mempersiapkan diri untuk memulai olahraga kali ini. Jika ada matras lebih baik, atau boleh di karpet saja. Saran saya, bahan dasar atau alat dasar untuk olahraga yaitu matras. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita squat dulu, lalu kita twist ke samping. Jadi siku kanan ketemu dengan lutut kiri dan sebaliknya. Pada saat turun, tarik nafas. Pada saat twist, buang nafas. Tarik, lalu buang nafas. Oke. Jangan lupa telapak kakinya, jari-jari kakinya ikut menekan lantai. Dan pada saat berdiri, sebelum twist, sebelum memutar badan, usahakan teman-teman kegel di posisi berdiri setelah squat. Selanjutnya kita ke lunge. Di lunge kali ini boleh lututnya menyentuh lantai. Kalau masih belum bisa lututnya mengambang, tapi saran saya coba diusahakan agar lututnya tidak menyentuh lantai. Seperti yang teman-teman lihat, posisi kaki saya dua-duanya melekuk 90 derajat. Di sini posisi ini juga pastikan otot perutnya aktif. Kalau otot perutnya tidak aktif, maka akan kehilangan keseimbangan. Nah, kalau kehilangan keseimbangan bisa jatuh. Selanjutnya gerakan push up. Gerakan squat dengan tangan di atas. Tetap bernafas ya teman-teman. Pastikan lututnya tidak keluar terlalu jauh atau masuk terlalu dalam. Bayangkan lutut kalian itu lurus. Dan seperti yang teman-teman lihat, lutut saya tidak melebihi jari-jari kaki. Ya, pertahankan posisi tersebut. Tarik nafas pada saat turun, buang nafas pada saat naik, dan jangan lupa untuk kegel. Selanjutnya squat lagi, tapi kali ini kita tambah dengan lunge. Pastikan lebar kaki itu selebar pinggang. Selebar pinggul maksud saya. Selebar pinggul. Pastikan seperti yang selalu aku ingatkan, jari-jari kaki ikut menekan tanah. Jadi pelipis kaki, telapak kaki itu semua aktif. Diusahakan pada saat lunge, low lunge-nya itu lututnya naik saja, tidak menyentuh lantai. Diusahakan tetap menguatkan otot perut di sini agar keseimbangannya terjaga. Karena kalau tidak seimbang bisa jatuh miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, kita menghindari posisi miring-miring tersebut, karena kalau miring-miring tersebut bahaya, nanti adanya sakit atau cedera. Selanjutnya dari kita posisi jongkok ke plank. Kalau di dalam yoga, jongkok itu adalah malasana. Tangannya selebar bahu. Tangan juga, jari-jari tangan juga ikut aktif menekan lantai. Dan jangan lupa bernafas. Pada saat maju ke depan, mulai tarik nafas. Pada saat di posisi plank, buang nafas. Mundur lagi, tarik. Selanjutnya kita ke posisi lizard. Ini untuk stretching hamstringnya, hips juga, untuk membuka hips, membuka pinggulnya. Tangan aktif menekan lantai. Jangan lupa belikatnya diprotrek
atau rasakan teman-teman seperti mendorong lantai, jadi bentuk belikatnya itu seperti melengkung ke atas. Posisi bahu jauh dari telinga atau wajah. Dan tentunya tetap bernapas. Posisi selanjutnya kita ke down dog. Nah, ini kalau kakinya masih belum nyampai, tentu saja boleh lututnya ditekuk, jinjit dulu baru lututnya ditekuk. Boleh, welcome sekali. Nah, kalau sudah pelan-pelan bisa, tekan tumitnya ke lantai. Lalu kita twist tangan kiri ke mata kaki kanan, tangan kanan ke mata kaki ke kiri. Kaki dibuka selebar pinggul, tangan dibuka selebar bahu. Bayangkan badannya itu berbentuk V terbalik. Buang nafas saat menyentuh mata kaki, tarik nafas di posisi semula. Usahakan tetap bernafas melalui hidung. Gerakan selanjutnya, kita ke posisi push up, lalu ke down dog. Jadi dari down dog, plank, turun lutut, push up. Down dog, plank, turun lutut, push up. Nah, pada saat di down dog, tarik nafas, plank, buang nafas, turun lutut, tarik nafas, push up, buang nafas. Tarik, buang, tarik, buang. Oke, pastikan tangannya tetap, jari-jari tangannya ikut aktif menekan lantai. Ini semua gerakan-gerakan yang sangat dasar dan cocok untuk pemula. Selanjutnya kita ke one leg down dog. Jadi satu kaki ke atas, lalu selanjutnya kita bawa ke plank dan lutut menyentuh dada atau siku kanan. Kalau tidak sampai siku kanan atau tidak sampai dada, tidak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman berusaha untuk menaikkan satu kaki, lalu membawa lutut kaki ke depan. Tarik nafas pada saat kakinya ke belakang, buang nafas saat lututnya maju ke depan. Kalau bisa jangan tergesa-gesa ya teman-teman. Lakukan beberapa gerakan ini, semua gerakan ini di durasi waktu 30 detik, 25 sampai 30 detik. Atau boleh dihitung seperti 10 kali sampai 15 kali, boleh juga 15 sampai 20 kali. Saran saya 15 sampai 20 kali. Untuk pakai durasi detik di 30 sampai 40 detik. Istirahat 15 detik. Kaki yang satu yang menekan lantai boleh ditekuk, boleh jinjit, tidak masalah. Tarik nafas saat kaki ke atas, buang nafas saat lutut maju ke depan. Selanjutnya ke posisi ini agak ditwist ya, lunge-nya, curtsy namanya, curtsy lunge. Nah, usahakan di sini otot perut juga harus dikuatkan karena di sini agak tricky ya gerakannya. Jadi kalau kurang keseimbangan bisa jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Jadi otot perut itu dikencangkan dan jari-jari kaki yang ke belakang itu juga ikut menekan lantai. Dan kaki yang di depan juga ikut menekan lantai tentunya.
Selanjutnya kita pulse dari kursi lunge, kita pulse. Pulsnya atau mengayun, diayunkan boleh 2 kali repetisi, boleh 3 kali repetisi. Saran saya 3 kali repetisi. Perhatikan lutut saya tidak menyentuh lantai. Saya sudah mulai kehilangan keseimbangan di sini karena lupa untuk mengaktifkan otot perut. Nah, kita harus menghindari situasi tersebut, takutnya cedera. Jadi menguatkan otot perut itu sangat penting untuk semua gerakan olahraga. Selanjutnya ke sisi kiri yang satu. Tarik nafas, buang nafas pada saat turun, tarik nafas pada saat naik. Tarik nafas pada saat naik, buang nafas pada saat turun. Dan kuatkan otot perutnya. Dirilekskan saja baunya dan tetap tersenyum. Seperti yang teman-teman lihat dari samping, lutut saya tidak pernah melebihi jari-jari kaki. Pastikan lututnya tidak melebihi jari-jari kaki ya teman-teman. Selanjutnya kita ayun lagi atau kita pulse namanya. Jadi teman-teman juga penting untuk menghafalkan beberapa kosakata di dalam olahraga atau exercise yang sering anak zaman sekarang sebutkan. Exercise, workout, sudah kayaknya olahraga itu bahasa zaman dulu kali ya. Sekarang kita bilangnya exercise atau workout. Untuk jenis olahraga ini namanya HIIT. HIIT. High Intentional Interval Training, kalau tidak salah. Selanjutnya kita berjalan-jalan ke sisi kanan dan ke sisi kiri dengan posisi squat. Jangan usahakan tulang ekornya dimasukkan, jadi otot perut bisa aktif, tidak arching atau tidak terlalu melengkung ke belakang. Selanjutnya di posisi kali ini kita plank dulu. Membawa lutut ke sisi kanan dan ke sisi kiri, lalu kembali berdiri. Tarik nafas pada saat turun, buang nafas saat lutut maju ke depan. Ini namanya mountain climber. Jadi serasa seperti mendaki gunung. Mountain itu gunung, climber itu mendaki. Posisi dari depan seperti yang teman-teman lihat. Di sini juga tetap menguatkan otot perutnya dan menguatkan otot paha tentunya. Selanjutnya kita side plank. Di sini kalau teman-teman belum bisa mengangkat kedua kakinya ke samping, boleh mengikuti gerakan saya, yaitu dengan kaki yang di atas itu turun ke lantai. Jadi dua kaki tetap ke lantai, yang satunya ditekuk, yang satunya lurus ke samping. Kalau bisa pandangannya ke atas, dengan jari telunjuk itu posisinya lurus ke depan ya. Perhatikan tangan saya
jari telunjuk itu lurus ke depan, dan coba bayangkan tangannya itu keduanya pada saat diangkat ke atas seperti satu garis lurus. Ini bagus sekali untuk otot samping badan, obliques atau perut samping, dan juga glutes atau otot bokong. Selanjutnya kita low plank menggunakan siku, side low plank. Jadi plank ke samping dengan menggunakan siku. Sama seperti di side plank sebelumnya, kaki dua-duanya menyentuh tanah, kaki yang di atas itu turun menekuk ke tanah. Pertahankan posisi itu kira-kira 30 detik. Tetap menguatkan otot perut di sini, juga menguatkan otot kaki. Jangan hanya fokus sama otot di bahu. Seperti saya, pandangan melihat ke atas boleh, melihat ke depan juga boleh, melihat ke bawah juga boleh. Saran saya melihat ke depan saja, biar lehernya tidak encok. Bayangkan tangannya itu dua-duanya seperti satu garis lurus. Jari-jari tetap dibuka. Kalau jari-jari dibuka berarti jari-jarinya tangannya itu aktif. Di sini fokus sama otot samping badan, obliques dan juga bokong. Boleh mengikuti posisi saya, mengangkat dua-dua kaki kalau sudah bisa. Kalau belum bisa jangan dipaksakan, tapi juga jangan dimanjakan. Seiring berjalannya waktu, semakin sering teman-teman melakukan olahraga, semakin ototnya juga akan siap untuk bekerja lebih berat. Karena otot itu adalah susunan dari serabut-serabut. Jadi semakin sering dibuat kerja, semakin banyak serabut-serabutnya. Dan otot-otot tersebut menggantikan posisi lemak teman-teman. Selanjutnya di sini kita ke bike cycle. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini twist ya, siku kanan ke lutut kiri. Begitu pula sebaliknya. Jangan lupa menguatkan otot perut dan juga pinggul bagian bawah itu menekan lantai atau tulang ekornya itu menekan lantai. Sama yang kayak tadi, tapi saat di posisi ini kakinya lurus ke atas, tangan juga lurus ke atas. Pada saat bangun, coba teman-teman taruh lidahnya itu menekan langit-langit di mulut. Itu aku temukan di Instagram, katanya itu bisa menguatkan otot leher. Jadi coba dipraktekkan sendiri. Ini posisi kakinya point atau lurus ke atas, bukan flexing atau dilekukkan. Menguatkan otot kaki ya teman, otot perut. Posisi ini bagus sekali, gerakan ini bagus sekali untuk gelambir perut bagian bawah dan juga otot perut bagian atas. Lakukan di durasi 30-40 detik atau di repetisi 15-20 kali. Kakinya tidak lurus sepenuhnya juga tidak masalah, selama badannya diusahakan naik ke atas. Banyak sekali ya teman-teman manfaat dari olahraga itu.
dan tentunya membuat teman-teman semakin ringan dalam menjalani hari, juga semakin termotivasi dan semangat. Nah, ini posisi kakinya itu di 90 derajat. Pelan-pelan diangkat dadanya ke atas. Diangkat dadanya ke atas dengan satu trik yang sudah saya sebutkan tadi, lidah menekan langit-langit mulut untuk memperkuat otot leher. Tangan boleh ditaruh di atas lutut atau boleh ditaruh di belakang kepala sebagai penopang. Selanjutnya kita ke scissor. Maafkan anak saya yang menjadi bagian dari backsam ini, teman-teman. Selanjutnya kita ke posisi scissor. Nah, di sini sikunya menyentuh lantai. Kalau tidak mampu di posisi scissor ini atau seperti gunting, kita ke bike cycle aja. Nah, seperti teman-teman lihat, kaki saya itu sedikit melayang, kira-kira 3 cm, 2 cm melayang dari lantai. Kalau teman-teman masih belum bisa, oke, boleh turunkan saja tumitnya ke lantai, tapi jangan dimanjakannya. Di sini tetap menguatkan otot perut juga. Ini bagus sekali untuk otot perut bagian bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.